Baiklah saudara-saudara Amerika, video ini untuk kalian. Karena para Islamis, mereka akan datang dan mereka bahkan tidak menyembunyikan niat mereka. Lihatlah klip viral ini, oke? Dan ketika Anda berpikir seperti itu, dan jika Anda berpikir bahwa seorang Islamis terlihat dengan cara tertentu, seperti pejuang Taliban, gambaran stereotip seorang Muslim dengan jenggot dan mungkin sorban, serta sangat agresif. Tidak, mereka datang dalam berbagai bentuk, ukuran, dan penampilan, dan mereka berbaur di antara kita. Sebenarnya mereka bahkan tidak bersembunyi, mereka justru mengumumkan posisi mereka. Lihatlah pria ini. Jadi pria ini, Muslim ini, mungkin seorang Islamis, hampir seperti jihadis. Tapi saya tidak akan menyebutnya jihadis, karena dia mencoba mencalonkan diri untuk jabatan politik. Lihat pria ini. Lihat pria ini. Namanya Zul Muhammad. Dia baru saja mencalonkan diri sebagai wali kota Carrollton di Texas. Dia berasal dari Pakistan, negara tempat saya lahir. Dan saya katakan, orang-orang ini membenci Amerika. Mereka membenci Barat. Dan mereka tidak menginginkan apapun selain pembongkaran total dan pemusnahan peradaban Barat, terutama Amerika Serikat. Setiap serat dalam tubuh mereka membenci Amerika. Dan lihat ini, lihat keberanian mereka yang luar biasa ini. Mereka menggunakan nilai-nilai Barat seperti kebebasan berbicara untuk melawan Barat secara terang-terangan. Saya sudah sering mengatakan hal ini sebelumnya, teman-teman. Tujuan kebebasan berbicara bukanlah untuk membiarkan orang asing yang membenci Amerika masuk dan mencoba menggunakan kebebasan berbicara untuk menghancurkan kebebasan berbicara atau menggulingkan pemerintah Amerika Serikat. Bayangkan saja, kita sudah memiliki kebebasan berbicara di Amerika selama apa? Sejak Amerika berdiri, hampir 250 tahun, tidak sampai sebanyak itu. Saya rasa tahun ini adalah tahun ke-250 kemerdekaan Amerika. Jadi kita sudah memiliki kebebasan berbicara sejak saat itu. Tapi menurutmu, pada tahun 1930-an, apakah kita akan membiarkan Nazi datang ke New York dan memegang megafon lalu menyebarkan kebencian terhadap Amerika? Kita tetap punya kebebasan berbicara saat itu. Dan secara prinsip, seorang Nazi seharusnya diizinkan untuk mengatakan hal itu. Tapi apa yang berubah? Dulu tidak ada orang Amerika, baik dari kiri maupun kanan, yang akan membiarkan itu terjadi. Kenapa? Karena semakin kita menengok semakin jauh ke masa lalu masyarakat kita melihat orang-orang semakin patriotik, nasionalis, bahkan bersifat kesukuan jika kamu mau bilang begitu. Tapi sekarang, kita sudah tidak bersifat kesukuan lagi. Kita sudah tidak lagi nasionalis. Kita sudah tidak lagi patriotik. Bahkan menjadi seorang patriot dianggap sebagai sayap kanan, rasis, xenofobia, padahal itulah yang sebenarnya dibutuhkan saat ini. Sekarang tidak ada waktu lain. Tidak pernah ada waktu dalam sejarah ketika kamu harus berdiri untuk suku bangsamu dan bersama suku bangsamu. Maksud saya, kita lihat, kita hidup di negara bangsa kecuali kamu menciptakan tatanan sosial baru di mana negara bangsa tidak ada, maka saya akan mendengarkanmu. Tapi saat ini kita hidup di era negara bangsa. Oke, kita sudah berada di era ini selama 250 tahun dalam kasus Amerika Serikat dan mungkin 150 tahun atau setidaknya 100 tahun untuk sebagian besar dunia. Jadi kita harus menjadi nasionalis, kita harus patriotik, dan kita harus bersifat kesukuan. Dengan bersifat kesukuan, maksud saya adalah negara kita, konstitusi kita, cara hidup kita, karena orang-orang ini sedang mengetuk pintu. Orang-orang ini ada di sini dan mereka mengumumkan kehadiran mereka. Dan dengarkan orang ini, cukup dengarkan dia. Orang ini berbicara dengan aksen, oke? Jadi dia bahkan tidak lahir di Amerika. Saya jamin dia memohon. Tidak ada yang lebih penting dalam hidupnya selain pindah ke Amerika. Jadi, dia pindah ke Amerika. Amerika sangat baik padanya, sampai-sampai dia bahkan berpikir bahwa dia punya kesempatan dengan mencalonkan diri untuk jabatan. Dan dia melakukannya. Dan banyak orang lain juga mencalonkan diri untuk jabatan. Lihatlah Ilhan Omar, orang Amerika paling tidak tahu berterima kasih yang saya kenal. Dan lihatlah dia. Coba lihat dia. Itu seharusnya membuatmu marah. Siapa kamu? Orang yang membenci veteran Amerika yang memberi mereka kebebasan untuk mengatakan apa yang mereka katakan. Tidak ada yang memberiku kebebasan. Orang tuaku adalah satu-satunya yang berkorban. Tidak ada veteran yang berkorban apapun. Aku ingin menegaskan itu. Aku tidak mendukung militer Amerika Serikat. Tidak, aku tidak mendukung Amerika Serikat. Dia tidak mendukung militer Amerika Serikat. Dia tidak mendukung para veteran Amerika Serikat dan Amerika Serikat itu sendiri. Dan dia bilang, maaf, menurutku dia punya aksen Amerika. Jadi aku rasa dia mungkin generasi pertama Amerika. Dan dia bilang, orang tuaku yang berkorban.
Orang tuanya pindah ke Amerika sebagai migran ekonomi. Dan mereka membesarkan anak laki-laki yang tidak tahu berterima kasih. Maaf, saya tidak bisa membayangkan. Saya tidak bisa memahami pola pikir seperti ini. Kamu sudah diterima di sini. Kamu sudah diberi begitu banyak sampai bisa mencalonkan diri di jabatan politik. Tapi kamu masih membenci negara ini dan segala yang diperjuangkannya. Inilah kenapa saya bilang teman-teman, kalau memang ada waktu untuk membela negara kalian, identitas kalian, nilai-nilai kalian, konstitusi kalian, para pendiri bangsa kalian, atau apapun yang pernah kalian anggap berharga, waktunya adalah sekarang. Bela itu semua dan usir orang-orang seperti ini. Orang-orang seperti ini harus menyesuaikan diri atau diusir. Paspor Amerika itu bukan semacam jimat ajaib yang kalau sudah punya, kamu tidak bisa diusir. Lihat ini, dengarkan dia sekali lagi. Siapa kamu? Orang yang membenci veteran Amerika yang telah memberikan mereka kebebasan untuk mengatakan apa yang mereka katakan. Tidak ada yang memberiku kebebasan. Orang tuaku adalah satu-satunya orang yang begitu. Dasar brengsek, Amerika yang memberimu kebebasan itu bodoh. Kembalilah ke Pakistan dan coba bicara menentang militer Pakistan. Kamu akan segera tahu siapa yang memberimu kebebasan untuk berbicara. Itu amandemen pertama yang memberimu hak untuk berbicara, untuk mengatakan apapun yang kamu katakan. Makhluk menyedihkan, harus diusir. Maaf, cabut saja kewarganegaraannya. Tidak ada veteran yang telah berkorban. Tidak ada yang memperjelas itu. Saya tidak mendukung militer Amerika Serikat. Tidak, saya tidak mendukung Amerika Serikat. Saya meremehkan kedua negara itu. Dia meremehkan IS, tentara IS, veteran IS, dia meremehkan mereka. Apa? Bagaimana? Jangan biarkan aku. Satu-satunya veteran. Satu-satunya dokter hewan yang aku dukung adalah mereka yang memastikan semuanya berjalan dengan baik. Kamu pilih siapa? Apa? Apa yang tertulis di akhir? Satu-satunya dokter hewan yang aku dukung itu apa? Aku dukung saudara siapa yang mengambilnya. Keluar bilang apa? Aku nggak paham itu. Kasih tahu aku di kolom komentar di bawah. Lihat ini. Lihat betapa beraninya. Lihat ini. Lihat imigran Somalia ini, rekan senegara Ilhan Omar. Lihat, coba lihat mereka. Dari mana mereka mendapatkan keberanian ini? Kamu tahu dari mana mereka mendapatkan keberanian ini? Dari sikap lunakmu. Dari sikap lunakmu. Amerika tahun 50-an. Aku tantang kamu untuk mengatakan itu di Bible Belt. Bahkan kalau aku bilang itu di New York kepada orang Amerika di tahun 50-an, 60-an, atau 70-an, kamu akan berakhir. Sebenarnya aku tidak menganjurkan itu, kamu tahu. Tapi kamu bakal terluka. Jadi itulah yang akan datang ke Amerika. Apakah itu akan terjadi di Amerika? Itu akan datang. Tunggu, apakah ini akan terjadi di Amerika? Suatu hari Amerika akan menjadi negara muslim. Katakan itu pada Trump. Itu tidak akan pernah terjadi. Katakan itu pada Trump. Mulutnya sudah tertangkap. Tuhan adalah suara. Apakah itu yang semua orang inginkan? Tujuan kami adalah menjadikan Amerika Islam. Sangat bagus. Kirim orang-orang ini kembali ke Somalia, kembali ke Afrika. Kamu tahu kenapa dia berpikir seperti itu? Dia berpikir seperti itu karena dia tidak sedang dikejar oleh singa. Itu tidak akan pernah terjadi. Kamu mengendalikan hati orang Amerika. Orang baik adalah orang yang akan dia pilih. Hanya lewat mayakku atau komunisme. Mereka ingin menyingkirkan aku, saudara-saudaraku, dan saudariku. Aku bersumpah akan terus menjadi seorang pemimpin. Bahkan jika orang-orang kafir membutuhkannya. Kafirun, artinya kalian, orang-orang kafir. Dengarkan orang ini. Kalian tidak bisa menghentikan Islam di Amerika. Lihat mereka. Mereka memprovokasi kalian. Mereka memprovokasi kalian. Aku berharap dan menunggu hari ketika kalian benar-benar terpancing. Itu akan terjadi. Itu akan terjadi. Tak ada peradaban sebesar peradaban Barat yang pada dasarnya telah memberikan segalanya. Segala sesuatu yang modern, lihatlah di sekelilingmu. Semua yang modern yang telah diberikan kepada kita adalah hasil dari inovasi Barat. Itu adalah hasil dari kecemerlangan akademis dan ilmiah Barat. Tidak ada rasa malu untuk mengakui itu. Dan itulah mengapa mereka menciptakan peradaban terbesar yang pernah dikenal umat manusia. Dan kamu pikir itu akan diambil alih atau dikuasai oleh orang-orang ini? Hatiku tidak mempercayainya. Tapi hal-hal yang lebih aneh pernah terjadi di masa lalu. Roma kuno adalah rumah peradaban. Dan kemudian pada akhirnya kamu tahu, diambil alih oleh bangsa barbar. Tapi kamu tahu, itu tidak sesederhana itu. Roma mengalami kemunduran karena alasan politik. Dan apakah kita juga mengalami kemunduran secara politik? Apakah Barat mengalami kemunduran secara politik? Mungkin mereka tidak bisa mengalahkan Barat secara militer. Mereka tahu secara militer mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi inilah yang bisa mereka lakukan. Dengarkan dia.
ingin memberlakukan larangan Muslim. Dia ingin melarang Muslim. Kami akan memberitahunya bahwa ini ada di negara Anda untuk dilarang. Tapi bahkan Amerika bukanlah negara Anda. Lihat itu, kemanapun mereka pergi. Kemanapun mereka pergi, mereka bilang penjualan. Seseorang baru saja memberitahu saya bahwa di Jepang, Anda tahu, ada lonjakan besar Muslim di Jepang entah kenapa. Perdana Menteri Takashi itu, yang awalnya saya kagumi, dia membanjiri Jepang dengan migran Muslim. Jadi sekarang para aktivis Muslim di Jepang atau di media sosial, mereka mengatakan bahwa karena Jepang pernah menyerang Malaysia dan menyerang tanah Muslim, maka kita punya hak untuk menyerang Jepang. Mereka bahkan hampir belum benar-benar mendapatkan pijakan di Jepang. Kamu tahu kenapa mereka bilang begitu? Mereka bilang begitu karena mereka ingin meluruskan catatan sejarah kepada masyarakat mereka. Bahwa teman-teman, ini adalah tanah Allah. Inilah yang persis dikatakan Muhammad. Muhammad mengatakan bahwa kamu harus menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Dalam eskatologi Islam, prediksi mereka tentang akhir zaman adalah bahwa seluruh dunia akan tunduk pada Islam. Seluruh dunia. Hari kiamat tidak akan datang sampai seluruh dunia telah masuk Islam. Inilah sebabnya orang-orang ini terus mengatakan bahwa Islam akan datang. Seluruh dunia akan menjadi Muslim. Itu adalah inti dari kepercayaan mereka. Seperti yang dikatakan Mike Tyson, semua orang punya rencana sampai mereka ditinju di mulut. Saya hanya menunggu Mike Tyson peradaban itu datang dan memberikan pukulan tersebut. Ini adalah tanah Allah. Tidak. Setiap tanah adalah tanah Allah. Dan di sini ada Muslim yang akan tetap di sini. Dan jika dia tidak suka, saya sarankan dia pergi ke tempat lain. Tapi saya tidak tahu dia akan pergi kemana. Kalau dia kembali ke Eropa, di sana juga banyak Muslim. Saya baru saja ke sana. Kamu pergi ke Afrika, kamu pergi ke Amerika Selatan, kamu pergi ke Tiongkok, kamu pergi ke Amerika Serikat, Malaysia, kamu pergi ke Jepang, kamu pergi ke Antartika. Di sana ada Muslim. Sebenarnya tidak sebanyak itu Muslim di Tiongkok. Tiongkok adalah satu-satunya negara yang tahu bagaimana cara menghadapi wabah ini, Islam politik ini. Tiongkok tahu. Sebenarnya saya harus membuat video terpisah tentang itu. Jadi saya punya saran. Jika dia ingin pergi ke tempat di mana tidak ada Muslim, saya sarankan dia pergi ke neraka. Dan ketahuilah bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah memberi kita kabar gembira bahwa agama Islam ini akan masuk ke setiap rumah. Ya. Setiap rumah. Itulah yang mereka percayai, teman-teman. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih, beliau memberitahu kita bahwa umat ini, dijamin umat ini akan menjadi pemenang. Dan mereka yang mencoba mengalahkan mereka tidak akan mampu melakukannya. Saya rasa kita perlu membuat meme dari hal ini. Nabi Muhammad, Islam akan menaklukkan dunia. Itulah rencanaku. Mike Tyson. Setiap orang punya rencana sampai mereka dipukul di wajah, di mulut. Lihat ini. Emime punya sesuatu untuk dikatakan. Mari kita dengarkan sebentar. Mesin pemilih Muslim, tingkat partisipasi rendah yang menyedihkan di Amerika, sedang menyerahkan negara ini kepada Islam. Kami juga telah mengamati fenomena yang sama di Inggris. Sementara sebagian besar orang barat yang moderat tidak peduli dengan demokrasi karena mereka menganggapnya sudah pasti, kalian sebenarnya tidak tahu apa yang kalian lakukan. Dan karena mereka tidak terpolitisasi, sedangkan Muslim sangat terpolitisasi, partisipasi pemilih mereka sangat tinggi. Lihat ini, dengarkan Muslim ini. Pemilu di mana hanya 16%. Dari pemilih terdaftar yang akan memilih di sana. Setiap kali partisipasi pemilih rendah dan selisihnya tipis, kita punya kemampuan untuk menentukan hasilnya. Malam ini, Kalian dengar itu teman-teman, dan itu benar. Jika jumlah pemilih rendah dan selisihnya tipis, maka mereka bisa membuat perbedaan. Dan bagaimana mereka bisa membuat perbedaan? Mirip seperti orang pertama yang saya tunjukkan kepada kalian, orang ini. Orang ini berharap akan hal itu. Badut ini, Islamis ini, anak dari para migran Muslim Pakistan. Dia berharap bahwa dia akan menang. Dia mencalonkan diri sebagai wali kota Carrollton di Texas. Dan dia berharap bahwa dia akan mendapatkan cukup suara Muslim sehingga dia akan berhasil. Dia belum berhasil, tapi dia akan berhasil karena kalian tidak menganggapnya serius. Maaf. Di TV yang jarang, sementara orang Amerika terus-menerus tinggal di rumah pada hari pemilihan,
Mesin politik Muslim yang sangat terorganisir memperlakukan pemilu kita seperti pintu terbuka bagi invasi. Mereka sudah mengetahuinya. Partisipasi rendah ditambah dengan suara blok mereka sama dengan kendali penuh. Mereka sudah menghitung angkanya, dan partisipasi rendah adalah ladang perburuan mereka. Dewan sekolah, dewan kota, kursi kongres. Setiap kursi di mana beberapa ribu suara blok yang solid bisa membalikan hasilnya. Politik tingkat negara bagian lebih efektif, dan Muslim bisa memberikan dampak yang lebih besar karena jumlah suara yang dibutuhkan jauh lebih sedikit. Di tingkat kota, di tingkat negara bagian, dan bahkan di tingkat kongres. 100%. Bisa kamu beritahu aku caranya? Ya, distrik kongres 11 di Virginia. Kita punya 54.000 Muslim terdaftar. Jumlah suara untuk menang akan kurang dari 20. 54.000 Muslim. Kamu lihat kan, ini persis seperti yang mereka lakukan di Inggris. Inggris itu tempat penuh sektarianisme. Mereka tidak peduli. Muslim sudah. Ada survei yang dilakukan di Inggris dan Muslim mengatakan mereka tidak peduli bahkan dalam pemilihan lokal, pemilihan umum lokal ya, pemilihan lokal di mana kamu tidak punya kebijakan luar negeri, itu tidak berarti apa-apa. Saya tidak tahu apa padanan dari itu di Amerika Serikat. Tapi intinya, pemilihan lokal di mana kamu bertanggung jawab untuk memelihara infrastruktur lokal, kebersihan, dan lain sebagainya. Dan umat Muslim mengatakan bahwa Gaza lebih penting bagi mereka daripada ekonomi atau apapun yang terjadi di lingkungan lokal mereka. Mereka tidak peduli tentang itu. Politik sektarian, itulah yang mereka pedulikan. Umat Muslim, komunitas Muslim. Itulah yang mereka pedulikan. Itulah yang terjadi di Inggris, itu juga sedang terjadi di Australia. Umat Muslim, mereka hanya memilih bersama sebagai satu blok. Ini baik untuk Muslim. Oke, kita akan memilih itu. Inilah yang dia maksudkan. Sementara orang kulit putih atau orang Amerika, dia akan melihat semuanya secara holistik. Saya tahu banyak orang memilih karena alasan utama. Itu benar. Misalnya, kaum woke akan berkata, oke, partai politik mana yang baik untuk komunitas LGBTQ? Itu saja, saya tidak peduli dengan hal lain. Saya mengerti. Tapi isu-isu yang mereka miliki itu adalah bagian dari wacana Barat. Orang-orang ini melihatnya. Mereka memilih berdasarkan garis agama dan sektarian yang pada dasarnya bahkan tidak inheren dalam tradisi Barat. Muslim bisa pergi dan menempatkan seorang Muslim di sana. Ya. Jadi, inilah saatnya bagi Muslim untuk lebih terlibat dalam komunitas. Setahun yang lalu, kami sebagai komunitas Muslim di Bolton membentuk sebuah organisasi bernama Engage Bolton. 27 Mei baru 10 hari yang lalu, teman-teman. Inilah yang mereka katakan. Inilah yang mereka rencanakan secara terang-terangan. Bayangkan apa yang mereka rencanakan di balik pintu tertutup. Dan yang kami lakukan adalah memberdayakan komunitas Muslim untuk pergi memilih dan terlibat dalam sistem politik di kota. Dan apa yang telah kami capai? Kamu tahu apa yang paling menyedihkan dari semua ini? Islam itu sendiri, dan semua orang ini adalah Muslim radikal. Jika itu terserah mereka, mereka jelas akan membongkar konstitusi Amerika Serikat. Mereka akan mengakhiri demokrasi. Mereka tidak akan membiarkan siapapun memilih, karena dalam Islam tidak ada demokrasi. Ada sistem yang disebut syura, di mana para tetua atau orang-orang berkuasa, mereka berkumpul, orang-orang berpengaruh, mereka berkumpul dan mereka memutuskan siapa yang akan menjadi pemimpin atau khalifah mereka dalam sebuah kekhalifahan. Begitulah cara kerja kekhalifahan. Itu bertentangan dengan demokrasi. Jadi orang-orang ini, itulah sebabnya banyak Muslim pada awalnya dulu sering menganjurkan agar orang-orang tidak ikut serta dalam demokrasi di negara-negara Barat. Banyak Muslim di Pakistan mengatakan bahwa jangan terlibat dalam proses demokrasi karena itu pada dasarnya tidak Islami. Tapi mereka belajar, mereka berpikir, tunggu dulu, kita tidak bisa mengalahkan mereka secara militer, jadi mari kita gunakan demokrasi untuk mengakhiri demokrasi. Itulah yang mereka lakukan, dan kita membiarkan mereka. Kita membiarkan mereka karena kita sedang menguji. Kita bersikap dogmatis tentang kekuatan tradisi Barat kita sendiri dan demokrasi Barat kita sendiri. Itulah sebabnya saya sering mengatakan bahwa ini adalah ujian ketahanan bagi demokrasi kita. Mereka akan terus mengujinya, mereka akan terus menyalahgunakannya, mereka akan terus mengeksploitasi celahnya, yaitu menggunakan kebebasan berbicara untuk meruntuhkan kebebasan berbicara.
Ketika ide awal kebebasan berbicara sebenarnya bukan seperti ini. Maksud saya, para bapak pendiri Amerika Serikat tidak pernah membayangkan hal itu. Orang-orang dari Irlandia akan datang ke Amerika dan mereka akan mendorong agenda Irlandia menggunakan kebebasan berbicara. Itu bukan yang mereka bayangkan. Jika memang ada konflik antar komunitas di awal-awal Amerika, misalnya orang Irlandia bentrok dengan beberapa orang Inggris dan sebagainya. Itu mungkin saja, tapi mereka tidak memainkan peran yang berarti secara politik. Mereka tidak memainkan peran yang berarti secara politik. Tidak ada perpecahan besar antara orang Irlandia dan Inggris, serta Prancis dan Jerman di Amerika awal, setidaknya tidak secara politik. Jelas akan ada individu yang lebih memilih bisnis Irlandia, lebih memilih orang Irlandia, tapi itu bukan masalah politik. Tapi ini adalah masalah politik, teman-teman. Mereka menggunakan kebebasan berbicara untuk membongkar kebebasan berbicara Amerika atau merusak sistem politik Amerika. Dan kita membiarkan itu terjadi. Tahun lalu, di selatan, kami berhasil menggerakkan lebih dari 1.000 muslim yang pergi dan memilih dalam pemilihan kota tahun lalu. Itu berarti 1.000 muslim yang memilih dari 5.000 orang yang memilih di seluruh kota. 1/5 dari kota itu, 1.000 orang adalah muslim tahun lalu. Dan mereka berkoordinasi seperti operasi militer. Ya. Lihat saja kota New York dan Zohra Mamdani. Pemilihan wali kota lokal ini mendapat liputan nasional tanpa henti. Dan tetap saja hanya 42% pemilih yang datang. Kota New York adalah rumah bagi hampir 1 juta muslim. Dalam pemilihan wali kota, survei internal Teratait Care terhadap pemilih muslim menunjukkan tingkat partisipasi sebesar 93% di New York, lebih dari 2 kali lipat rata-rata kota. 97% dari mereka mendukung Zohran Mamdani yang menjadi orang pertama di kota ini. 97% Muslim di New York. Lihat itu, 97%. Mereka mendukung seorang pria yang pro-LGBTQ, yang di atas kertas bahkan bukan seorang Islamis. Dia bahkan bukan seorang Muslim. Dia pro-Gaza karena dia tahu cara bermainnya. Dia makan dengan tangan dan pintar, seperti halnya politisi manapun. Tapi dia bahkan bukan seorang yang garis keras. Dia bahkan tidak menampilkan dirinya sebagai Muslim garis keras. Memang, dia pergi ke masjid-masjid. Dia memang pergi ke masjid-masjid garis keras di New York. Jadi dia memainkannya dengan cerdik. Tapi lihatlah, 97% Muslim New York memilihnya semata-mata hanya karena dia seorang Muslim. Dia adalah sesama Muslim. Itulah yang kalian hadapi, teman-teman. Sementara orang Amerika akan melihat kebijakan seseorang seperti yang seharusnya, bahkan orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang tidak memilih saat pemilihan Mamdani. Teman-teman, kita harus membuat semakin banyak orang terlibat dalam politik. Dan saya tahu butuh waktu bagi masyarakat untuk bangkit, karena segala sesuatunya harus benar-benar buruk sebelum orang-orang menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Dan saya tahu banyak patriot yang bangkit di seluruh dunia barat, tapi kita butuh lebih banyak lagi. Kita butuh gerakan patriotik yang jauh lebih kuat untuk menghentikan ini. Ini pasti akan dihentikan. Wali kota muslim pertama, karena masjid-masjid mereka menginstruksikan umat muslim untuk memilihnya, sementara setengah kota tertidur. Kota New York, 1.500.000 muslim, 300 masjid. Kamu pikir dia tidak tahu bahwa Zohran Mamdani mendukung kaum LGBTQ? Kamu pikir dia tidak tahu itu? Kamu pikir Zohran Mamdani tidak mengatakan bahwa kita akan melegalkan prostitusi, atau kita akan melegalkan narkoba, atau apapun itu yang sama sekali tidak Islami? Kamu pikir dia tidak tahu? Dia tahu. Dan semua 97% Muslim lainnya juga tahu. Oke, mungkin beberapa dari mereka benar-benar liberal, tapi 60-70% dari mereka tidak. Kamu sudah melihat itu di Madison Square, doa-doa di Times Square. Kamu sudah melihat doa-doa itu. Mereka bukan pendukung LGBTQ, tapi mereka semua memilih Zohran Mamdani. Itu adalah tribalisme, teman-teman. Karena mereka tahu bahwa Zohran Mamdani akan menjadi batu loncatan begitu kamu mendapatkan seorang Muslim liberal sosialis yang woke. Lalu langkah berikutnya jelas adalah seorang Muslim yang sedikit lebih radikal dan garis keras. Itulah harapannya. Dan para idiot berguna dari kelompok kiri sedang melakukan persis seperti yang selalu mereka lakukan dengan baik. Menjadi idiot berguna yang dibutuhkan.
Sekolah Muslim penuh waktu dan 10.000 bisnis Muslim. Sebuah masjid seperti organisasi C3 tidak bisa terlibat dalam pekerjaan politik dalam hal aktivitas partisan. Orang ini benar-benar seorang Islamis. Dia mungkin lebih Islamis daripada orang sebelumnya. Dan lihat, dia tidak terlihat seperti seorang Islamis. Saya pikir dia memegang semacam jabatan dalam bidang perawatan atau sesuatu seperti itu. Namun, masjid, organisasi C3 bisa dan seharusnya mendorong orang untuk terlibat secara sipil, mendaftar untuk memilih, dan pergi memilih. Tapi Anda tidak boleh melakukan lobby, karena kode IRS tidak mengizinkannya. Jadi apa yang kita butuhkan? Kita membutuhkan organisasi lain yang disebut C4, Organisasi Advokasi Sosial. C4 di luar masjid. Organisasi C4 dapat melakukan lobby, dapat melawan undang-undang, dapat mengusulkan undang-undang, dapat memobilisasi orang untuk mendapatkan undang-undang di tingkat manapun dalam kehidupan kita. Di dewan sekolah, di dewan kota, di gedung negara bagian, hingga ke pemerintah federal. Di Distrik Kongres ke-12, New Jersey, Care Action dan Engage sekarang mengadakan forum kandidat, menyeleksi politisi, dan memberikan seluruh blok suara Muslim yang sudah dikemas sebelumnya kepada siapapun yang paling tunduk. Dapatkan dukungan, dapatkan suara. Sesederhana itu. Nama saya Ali, saya adalah manajer organisasi New Jersey untuk Engage. Kami adalah organisasi advokasi politik Muslim. Saya hanya ingin menyebut beberapa orang. Saudari Amina Mansun di belakang, jika bisa angkat tangan. Beliau adalah Ketua Negara Bagian New Jersey untuk Care Action. Kami juga memiliki Saudara Dea di belakang, yang merupakan manajer operasional untuk CARE, yaitu Dewan Hubungan Islam Amerika. Mereka memiliki beberapa informasi edukasi pemilih dan pendaftaran pemilih di belakang sana. Ini adalah distrik kongres yang sama persis di mana Dr. Adam Hamawi sekarang memiliki keunggulan 8 poin. Hamawi adalah saksi pembela untuk Syekh Buta, dalang teroris dari pengeboman World Trade Center tahun 1993. Pengeboman? Dia bepergian bersamanya dan bahkan menerjemahkan dokumen untuknya tepat setelah pengeboman itu. Homo bawa kembali George W. Bush. Saya tidak tahu. Beberapa orang mungkin mengatakan dialah yang bertanggung jawab atas ini. Tapi dia juga yang mencetuskan istilah Islam adalah agama damai. Dia juga menjadi relawan di Bosnia bersama Benevolence International Foundation, sebuah yayasan yang kemudian ditutup dan digerebek karena menjadi kedok Al-Qaeda. Inilah orang yang kemungkinan besar akan menjadi anggota Kongres berikutnya dari New Jersey. Wow. Itulah kekuatan blok pemilih Muslim. Dan umat Muslim tahu itu. Anda bisa melihatnya di muslimvote.co.uk dan muslimvote.com.au. Dan ternyata mereka tidak saling berhubungan. Tapi ketika Anda mengunjungi situs mereka, saya tidak tahu apakah situs itu masih ada, jadi coba lihat ini. Ternyata orang-orang ini berdiri sendiri-sendiri. Tidak ada konspirasi yang terorganisir atau semacamnya. Coba lihat ini. Ini adalah Muslim Vote UK, ya, lihat ini. Lihat fontnya, lihat gayanya. Ini adalah Muslim Vote. Tujuan kami sederhana, bla bla bla. Sekarang mau lihat Muslim Vote Australia? Lihat ini. Hampir identik. Dan mereka tidak saling berhubungan. Saya katakan, izinkan saya membuat klaim ini. Tidak hanya mereka berhubungan secara organisasi, mereka juga punya pendana yang sama. Mereka punya sponsor yang sama. Mereka juga punya desainer web yang sama. Begitulah cara mereka menipu kita. Secara terang-terangan saya bertanya-tanya, di mana para pengawas kita? Di mana mereka? Kenapa mereka tidak mengawasi mereka? Dan sepertinya di seluruh barat, ceritanya sama di mana-mana. Orang-orang ini memanfaatkan, mengambil keuntungan dari celah-celah yang ada di sistem kita. Dan mereka terus memanfaatkannya. Dan tidak ada yang mau melakukan apapun tentang hal itu. Itu seharusnya membuat kita marah. Sebagai anggota Kongres, langkah apa yang akan Anda ambil untuk memastikan bahwa semua komunitas, terutama yang paling rentan, merasa aman dan didukung di tengah meningkatnya agresi dari ICE? Jawaban pertama akan diberikan oleh dokter. Saya Muhammad, sederhana saja dari awal. Kita hanya perlu membubarkan ICE. Saat ini... Apa? Kamu bilang kita harus mengebom lokasi-lokasinya? Agresi yang meningkat dari ICE.
Jawaban pertama akan kita ambil dari dokter. Adam Habib ini sangat sederhana sejak awal. Kita hanya perlu membubarkan ICE. Saat ini, itu sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Kita punya pasukan stormtrooper massal yang berkeliaran di jalanan dan meneror semua orang. Jadi itu harus dihapuskan. Kita harus mengebom lokasi-lokasi itu. Lalu mereka memanggil agen ICE dan dia membandingkan agen ICE dengan stormtrooper karena mereka tahu kata-kata yang sedang tren. Kenapa dia belum ditangkap? Maksudku, kupikir FBI itu kejam. Kupikir CIA itu kejam. Atau, lalu apa nama organisasi tempat Edward Snowden bekerja? Dan sesuatu, keamanan nasional atau apa, keamanan dalam negeri. Atau tidak, ada satu lagi. Ya, di mana katanya mereka mendengarkan panggilan telepon kita dan semacamnya. Siapa yang perlu mendengarkan panggilan teleponmu, panggilan telepon mereka, kalau mereka mengatakan ini secara terbuka di depan kamera? Dia baru saja mengatakan bahwa mereka perlu mengebom pusat penahanan ICE dan membunuh orang-orang. Apakah aku melewatkan sesuatu? Amerika, sadarlah. Sadarlah. Pemilihan lokal menentukan kurikulum anak-anak Anda, pajak properti Anda, perlindungan polisi Anda, dan masa depan komunitas Anda. Jaringan Ikhwanul Muslimin memahami hal ini. Ya. Mereka terorganisir, mereka termotivasi. Dan mereka memberikan suara sebagai satu kelompok yang solid. Blok. Mereka dogmatis secara ideologis. Kamu pikir kamu mencintai negaramu? Kamu pikir kamu seorang nasionalis? Kamu seorang nasionalis? Oh, orang-orang ini, apapun kamu, mereka lebih dari itu. Kami tidak. Sementara kita tidur siang, mereka yang mengambil keputusan. Keluar dan pilihlah, tidak peduli seberapa besar atau kecil pemilihannya, karena masa depan negara ini bergantung padanya. Benar-benar bergantung padanya. Dan jika itu belum cukup menyadarkanmu, biarkan saya mengakhiri video ini dengan video berikut. Islam akan kembali menguasai dunia. Tidak ada agama lain yang memiliki moralitas seperti ini. Ketika kami mengatakan bahwa suatu hari nanti Amerika akan menjadi negara muslim, insya Allah orang-orang memandang kami dengan skeptis. Tapi kenyataannya itulah tujuan kami. Setiap orang punya gagasan sendiri tentang seperti apa Amerika yang mereka inginkan. Kami percaya hal terbaik untuk Islam, hal terbaik untuk Amerika adalah Islam. Secara damai, dengan dakwah, tanpa memaksa siapapun. Kami ingin menyebarkan Islam. Itu hanyalah penyangkalan untuk membodohi kalian bahwa itu secara damai. Tidak secara damai. Tidak ada kekerasan atau apapun. Sesuatu harus terjadi. Seperti yang saya katakan, satu-satunya solusi adalah cintai negaramu, cintai identitasmu, sejarahmu, budaya, dan warisanmu. Jika memang pernah ada waktu untuk menjadi seorang patriot, sekaranglah waktunya. Dan itulah sebabnya saya telah membuat grup Telegram untuk para patriot barat, di mana para patriot dari seluruh dunia barat berkumpul berbagi pemikiran mereka. Tautan ada di kotak deskripsi.